kita akan mencoba membahas ya, kalau seperti ini mesin jahit ibu-ibu di rumah. Coba diperhatikan, dia mutar tapi jarumnya tidak mutar yang di sini ya. Kadang mutar, kadang mutar sebentar dan dia akan berhenti. Jangan panik dan langsung membawanya terburu-buru ke tukang servis, kan sayang mahal uang servisnya, padahal hanya sederhana pemasangan kita lupa. Nah, sebenarnya mesin jahit ini bulatannya ini berfungsi untuk menyambungkan karet yang menarik ini ke dinamo ataupun dari sini untuk gohekan yang di bawah ya. Jadi ini sebenarnya hanya sederhana, alatnya seperti ini, dan kalau kita cabut ini sebenarnya ini kan agak berat. Kenapa dibuat berat? Nah, supaya mesinnya tidak macet ketika ada sedikit bahan di sini, kain mungkin sejenis jeans atau lebih keras, jadi tidak macet tak. Jadi dia tetap jalannya halus begitu ya. Sebenarnya ini bisa kan langsung kemari, cuman sudah diteliti oleh yang membuat mesin, lebih bagus pakai ini. Maka kalau dia pakai dinamo, dia disambungkan ke sini, dan ini satu trik baru lagi ya untuk ibu-ibu di rumah. Kalau mengasih minyak, usahakan yang ini, kalaupun dia pakai karet seperti ini untuk dinamo dan karet yang untuk gohekan di bawah, ini saya kasih dekat tunjuk, jangan sampai kena minyak. Ini tak perlu diminyaki. Makin dikasih minyak dia makin nggak berfungsi, dia akan licin dan bulatannya tidak akan berputar. Tapi kalau bulatan sudah berputar seperti ini, berputar tapi jarumnya tidak berputar, itu berarti anaknya besi yang di dalam ini nggak ikut berputar. Nah kan kalau kita cabut tadi ini, bisa ini tak dipakai, ini diputar, dia akan berputar di sini. Ini nggak rusak sebenarnya, ini bagus. Nah maka untuk menguncinya, pemasangan yang benar, ini yang pertama, gara-gara bahan yang kecil ini, mesin jahit kita tidak berfungsi seperti tadi. Jadi hanya bahan yang kecil seperti ini, bukan masalah minyak dan bukan masalah mesin yang lain-lain. Ini coba diperhatikan ya, kan di ujungnya ini ada sedikit pecahan, itulah arti fungsi ini. Ini dia agak bulat langsung, ada dipecah sedikit di sini, itu berarti dia ini dikaitkan, ini pengait. Nah kita coba pasang ya. Ini dulu yang bulat, nah terpasang. Jangan langsung ini, inilah kesalahan kita. Kalaupun kita beli yang baru misalnya tidak ada bahan seperti ini, maka kita beli dulu ini di toko, atau kalau enggak mungkin kalau kita agak kreatif dililitkan di sini karet, baru agak dipaksa masuk, bisa juga, baru dikunci supaya tidak jatuh. Ini hanya pengunci untuk bulatannya ini tidak jatuh. Ini sama sekali tidak ada fungsinya untuk memutar benang. Ini hanya mengunci supaya bulatannya tidak jatuh. Jadi ketika kita kunci di sini, bulatannya nggak akan mundur, sudah diikat oleh ini. Coba ya, kalau kita buka ini, dia kan terbuka. Nah, makanya kalau nggak dikunci dia diputar, ini bisa terbang, kan bahaya kan. Nah, jadi ini masuk bulatannya nih, baru urutannya adalah yang ini. Jangan lupa, ini yang paling penting. Kalaupun kita tutup pakai ini seperti ini, inilah sumber kesalahan tadi, tidak dimasukkan ini kan. Ini mungkin bisa berfungsi untuk 5 menit atau 10 menit. Nah kalau kita perhatikan ini kan ada seperti pegas ya. Ini yang ini nampak seperti pegas. Ini artinya apa ya? Ini artinya ya seperti pegas ini sudah dikuncikan ke dalam. Jadi
baut yang kecil ini sebenarnya ini bukan pengunci biar lebih kuat. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu ya, dikunci. Kan kuat. Nah, hanya dengan tangan saja sebenarnya ini sudah kuat tanpa masuk ini. Kenapa dimasukkan baut yang kecil ini? Ini bukan menguatkan ini ya, bukan menguatkan, tapi ini mengunci anaknya ini. Jadi kalau yang ini tidak masuk, ini sama sekali nggak berfungsi. Jadi kalau kita anggap hanya gara-gara yang kecil ini dia nggak jalan, itu salah besar. Maka kita akan memperkuat kuncinya ini dengan obeng yang dikasih oleh toko seperti ini. Padahal ini sangat kecil. Nah, kecil. Mungkin untuk 10 menit ataupun 5 menit bautnya itu akan menjepit bulatannya ini di tengah, makanya dia bisa berputar hanya sebentar. Nah, dia bisa kan putar. Nah, bisa. Kalau kita lihat bisa berputar sebentar. Nah, jalan dia. Jalan. Tapi kita pakai 5 menit langsung berhenti, dia nggak mau. Nah, seperti ini. Itu gara-gara anaknya nggak masuk. Memang dia putar terus, nggak bakal buka itu. Dia nggak bakalan terbuka karena sudah dikunci ini yang bulat ini. Nah, coba kalau membukanya agak payah seperti ini kan ikut juga benangnya. Ini bisa ditahan. Ini kan naik turun. Ini ditahan. Dah, ini ditahan. Bulatan yang di sini diputar ke kiri. Ini ditahan. Ini ditahan supaya tidak naik turun ya. Baru ini diputar ke kiri. Nah, maka dia akan terbuka. Oke, seperti ini. Nah, kita coba masukkan ini. Masukkan anaknya ini. Perhatikan ada dua kaitan ke dalam. Kaitan yang keluar, kenapa ada kaitan keluar? Seperti bentuk segitiga. Itulah fungsinya yang ini nanti, supaya dia nyangkut. Nih. Kalau longgar nggak terbang, tapi nyangkut. Itulah fungsi baut yang kecil tadi. Nih. Kasih tunjuk ya sebentar ya ibu ya. Ini fungsi dari baut yang kecil ini hanya menahan anakan yang di dalam ya. Ini kan baut yang kecil, dia hanya menahan supaya ini tidak lanjut terbuka dan terlempar ketika longgar putarannya. Coba kita pasang lagi. Ini nanti terakhir ya. Ini nanti akan muncul di sini mengaitkan. Jadi masukkan dengan urutan yang benar. Saya ulang. Kalau sudah terbuka seperti ini jelas bisa berputar. Baru masukkan ini. Oke, selanjutnya masukkan ini. Perhatikan pengaitnya, masukkan ke pengait yang di dalam ini. Harus masuk dia, yang dipecahkan di dalam. Dia masuk pengaitnya. Ini nggak masalah, ini ke atas atau ini ke atas sama saja. Oke, kalau sudah seperti ini, hati-hati jangan sampai jatuh. Baru kita lupa, kita kira sudah di dalam padahal sudah jatuh. Perhatikan jangan jatuh, baru putar dengan halus. Ini gampang ini memutarnya. Putar dengan halus. Jangan salah. Ini agak payah sedikit. Usahakan masuknya jangan miring ya. Bentar. Oke. Untuk menguatkan hanya tahan bulatannya ini biar nggak bergerak. Kemudian anaknya ini putar ke kanan. Atau bisa lawan ke kiri, ini ke kanan. Yang di dalam ke kanan, yang di luar ke kiri. Cukup seperti ini sudah kuat. Kita kasihlah pengaman. Itu terakhir kali nanti. Supaya memastikan ini kuat, kita bisa ambil jenis kain lap ya, yang kotor, kain lap. Karena ini kan licin. Tapi kan dengan kain lap kemudian kita putar, itu lebih kuat lagi. Putar ke kanan yang di dalam, yang di kiri, yang di luar putar ke kiri. Tak usah pakai sampai luka tangan kita, sampai semampunya saja. Ini sudah kuat. Nah, terakhir kita
Kita kasih pengaman, ini hanya pengaman. Kalau longgar, anak-anak tidak akan membuat dia jatuh keluar. Dia akan nyangkut dan akan bunyi ketek-ketek. Kalau ini sudah longgar, maka tinggal kuatkan lagi. Maka ini hanya dikasih pengamannya, juga semampunya saja. Stop. Udah kuat. Ini hanya sedikit aja nih. Udah kuat itu. Maka dia akan jalan. Ini nggak bakal bisa kita hentikan ya. Kita pegang pun ini ditekan terus tangan kita. Itu artinya udah kuat dia. Nah, kalau seperti ini sudah kuat ibu-ibu, tinggal masang karetnya. Tinggal masang karetnya. Untuk masang karet, kalau ini tak perlu kita bongkar. Sebenarnya dengan seperti ini, di sini kan di belakang kan dinamo. Kita pasang duluan dari yang besarnya ini. Kalau masang ini kalau kita pakai dinamo, coba ini kan lebih besar dia bulatan besinya. Harusnya gitu, lebih besar bulatan besinya dari ini. Maka kalau dengan cara tidak bongkar, dengan cara kita bongkar pun bisa. Tapi kalau kita takut nanti salah masang, bisa aja langsung kita pasang ini tanpa merusaknya. Jadi kalau kita masukkan dia seperti ini dengan cara yang salah, kalau dia sudah maksa, berarti salah. Kita harus cari trik lain. Jangan sampai paksa kali. Kalau ini, tinggal sekali lagi ini dipaksa, nanti dia akan putus. Dia tak akan bisa karena lebih besar bulatan ini. Ini bukan karet ya. Ini bukan karet gelang, bisa pandang enggak. Kalau kita paksa dia akan putus atau koyak di sini. Karena di dalamnya ada benang. Nah, jadi kita masukkan dari bawah. Ini kan ada, nanti kalau dimiringkan gini dia lewat. Itu teorinya. Kalau dia dibulatkan ke sini nggak bisa, kita miringkan saja dari samping. Ini duluan dari agak ke belakang. Kemudian ini udah dari bawah duluan saya buat, udah duluan naik ke belakang ini, baru kan tinggal gampang ini. Ini duluan naik, saya ulang ya. Ini karetnya. Duluan naik dari sini ke tengah ini, tengah naikkan, baru tarik ke atas. Tarik, gampang sekali. Itu baru benar. Kalau dia payah, ulangi sampai dapat triknya. Itu hanya kalau kuncinya kalau dia payah kita paksa berarti salah. Nanti putus karetnya. Nah, naikkan di tengah, naikkan di tengah. Nah, tek, gampang sekali. Baru tinggal kaitkan ke dinamonya. Ingat ibu-ibu, ini jangan dikasih minyak ya. Karetnya ke penariknya ini jangan dikasih minyak karena dia licin. Kalau licin maka dia tidak akan mutar. Oke, yang terakhir kalau jahitan kita ini sebenarnya kan jahitan ini ada dua benangnya, satu dari atas jadi diketatkan di sini, satu dari bawah itu namanya skoci di bawah. Yaitu biasanya di setel dengan ini yang namanya layangan. Jadi kadang mau juga nih layangan yang baru pun kita beli layangan yang baru tidak cocok dengan mesin kita, maka kita coba dulu apakah layangannya benar-benar bisa dipakai dengan rapi. Jadi kalau jahitan itu dari bawah tidak ketat, coba putar. Kalau jahitan dari bawah kurang rata, kita bisa mengganti coba layangan. Tapi kalau untuk lebih detailnya bisa di komen ya, ditanya lagi. Siapa tahu ada penonton kita yang penasaran bagaimana mengetatkan benang jika kurang ketat yang dari bawah. Benang itu kan ada dua, benang bawah di skoci dan benang atas dari sini. Oke, cukup sekian dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kalau mesin jahit kita seperti ini tadi, jangan terlalu panik dan langsung buru-buru membawanya ke bengkel, sayang uangnya. Sebenarnya hanya anaknya saja pemasangan yang di sini yang kurang. Oke, kalau bermanfaat mohon didukung channel kita, di subscribe ataupun dibagikan boleh. Kalau ada pertanyaan ataupun minta video selanjutnya tentang pembahasan tentang apa, nanti kalau bisa kami akan menjawab di channel kita. Silahkan diketik, ditulis di kolom komentar. Oke, demikian. Semoga
semoga usaha Anda, usaha ibu-ibu semua berhasil.